pemirsa di sore hari ini di Breaking News bersama dengan saya Aulia. Baik pemirsa, menindaklanjuti keputusan Menteri Pendidikan Abdul mengenai tes kemampuan akademik yang akan dilaksanakan mulai 2025. Banyak SMA yang sudah mulai melakukan les tambahan bagi siswa-siswi mereka untuk mempersiapkan TKA ini. Salah satunya adalah SMA Negeri 2 Wonosobo yang sudah melakukan les tambahan sejak 1 minggu yang lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Dava di SMA Negeri 2 Wonosobo untuk meliput secara langsung. Baik, saya Renanda Ramadan meliput dari tempat kejadian. Di sini saya sudah bersama Pak Kusmadi selaku Wakil Kurikulum Negeri SMA Negeri 2 Wonosobo. Baik, saya izin bertanya mengenai kegiatan TKA. Kira-kira kapan kegiatan TKA ini akan diselenggarakan? TKA diselenggarakan sekitar tanggal 3, 4, 5, 6 November 2025. Oh iya. Bagaimana Semada mempersiapkan murid-muridnya untuk kegiatan TKA ini? Oke, persiapan yang kita lakukan mulai dari pendataan siswa, terus mulai dari sosialisasi dulu, sosialisasi kepada siswa atau peserta didik. Kemudian setelah sosialisasi kepada peserta didik, kita lakukan sosialisasi kepada orang tua murid. Nah, barulah setelah sosialisasi kita lakukan penjaringan mata pelajaran pilihan. Nah, setelah didapat data baru kita input ke dalam aplikasi dan kita daftarkan siswa kelas 12 untuk mengikuti TKA. Selain itu, persiapan yang lain tentunya kita bekali dengan materi pengayaan yang mengarah kepada materi-materi TKA, terutama mapel-mapel yang dimainkan dalam tes kompetensi akademik tersebut. Gitu. Oh iya, kan ini merupakan kegiatan TKA pertama yang diselenggarakan. Kira-kira ada kendala selama mempersiapkan TKA tidak, Pak? Kendala sih selama ini sebetulnya relatif tidak ada ya, karena bukan hal baru ya TKA ini. Dulu namanya adalah ujian nasional, jadi kita sudah terbiasa menyiapkan ujian nasional dengan segala keribetannya, jadi relatif tidak ada kendala yang berarti. Oh iya, menurut Pak Kus, bagaimana anak-anak menghadapi TKA, Pak? Sebagian anak antusias, sebagian terutama anak-anak yang memang punya cita-cita melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi gitu ya, itu antusias. Tetapi kalau yang memang dia nggak ada rencana untuk studi lanjut, ini ya kayak kurang bersemangat begitu dalam mempersiapkan TKA gitu. Oh iya, baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Inilah kondisi kelas saat siswa-siswi melakukan les tambahan sepulang sekolah. Tidak jauh berbeda dengan jam pembelajaran biasanya. Karena dilakukan sepulang sekolah setiap hari Kamis dan Jumat, siswa menyatakan bahwa les tambahan ini tidak mengganggu pembelajaran sama sekali. Oke, saya langsung bertanya jelasnya. Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh kalian? Persiapan TKA itu kan yang ada hanya di angkatan saya atau sama ini teman saya. Nah, persiapan yang harus dilakukan itu yang kayak les gitu, terus di pelajaran-pelajaran tertentu. Contohnya kayak misal saya milih itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia sama antropologi. Jadi nanti setiap pulang sekolah ada tambahan itu pelajaran. Udah. Oke, pertanyaan kedua. Mapel apa yang kalian ambil untuk TKA? Bahasa Perancis, antropologi. Kalau saya bahasa Indonesia sama apa sih Bin? Antropologi. Oke, pertanyaan ketiga. Dengan adanya TKA ini, apakah mengganggu pembelajaran? Tentunya tidak mengganggu karena kan lesnya kan sehabis pulang sekolah, jadi ada tambahan sedikit lah, nggak lama-lama banget sih. Oke, mungkin cukup pertanyaannya ya, 3 saja. Baik, terima kasih Dava untuk liputannya. Sekian breaking news untuk sore hari ini. Saya Aulia pamit undur diri. Selamat
saya berperan sebagai videografer. Perkenalkan, nama saya Renar Ramadan, absen 29. Saya berperan sebagai reporter. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitra Gunadila, nomor absen 4. Saya berperan sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Dr. Anjali Raisa. Saya nomor absen 12. Saya berperan sebagai editor. Sore hari ini saya Aulia, pelantik Universitas. Sebelum matanya cepat. Klik Erwin part of letter part. Ya, sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan. Sekarang Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu panitia dari Liga OSIS Semada. Oke, perkenalkan nama Anda siapa? Perkenalkan, nama saya Ivan Pratama dari kelas 11B. Oke, memberikan sebuah pertanyaan untuk Mas Ivan. Apa itu Liga OSIS Semada? Liga OSIS adalah sebuah kompetisi sepak bola yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Wonosobo yang diselenggarakan oleh OSIS dan panitia Semada Super League. Kapan dimulainya Liga OSIS Semada dan berakhirnya? Liga OSIS Semada dimulai pada tanggal 1 September sampai 16 Oktober. Ada berapa tim yang mengikuti Liga OSIS Semada? Yang mengikuti Liga OSIS Semada ada 10 tim yang terdiri dari 2 grup. Oke, sekian wawancara hari ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Sata Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elit Dikas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adan Prayogo. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianto Sunandika. Halo pemirsa, saya sedang berada di Pasar Wonosobo. Pasar Wonosobo berdiri pada tahun 2022 dan mengalami renovasi besar akibat kebakaran. Pasar Wonosobo diresmikan dengan nama Pasar Induk Wonosobo. Yuk ikuti keseruan kami. Seperti ini di dalam Pasar Wonosobo. Luas bukan? Pasar Wonosobo terdiri dari 4 lantai, yaitu lantai 1 dengan berbagai pedagang sayur dan buah. Sementara di lantai 2 terdapat kios pedagang makanan ringan. Di lantai 3 banyak juga pedagang baju, dan di lantai 4 terdiri tempat kuliner, bahkan tersedia tempat parkir. Nah, sekarang saya bersama ibu-ibu selaku penjual di pasar. Halo Ibu, sebelumnya sudah berapa lama Ibu berjualan di sini? Udah 15-an tahun. Kalau boleh tahu perharinya bisa dapat berapa ya Bu pendapatannya? Ya, sepi ya, kadang 500, kadang 1 juta gitu. Biasanya Ibu buka dan tutup jam berapa ya? Jam setengah 5, Setengah 5. Itu buka dan tutupnya jam berapa? jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 pagi buka Oh, bukanya jam 8 pagi, terus tutupnya jam setengah 5. Oh, oke. Makasih ya, Bu. Nah, itu informasi yang bisa saya dapatkan secara langsung. Saya Olivia selaku reporter. Sekian, terima kasih.
wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membuat berita tentang renovasi sekolah. Sebelum dimulai, perkenalkan saya Aulia Nur Arifah, absen 5. Saya Naya Yurianti, absen 28. Saya Fajar Effendi, absen 12. Saya Muhammad Rayhan Al-Ghazi, absen 24. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar Anda hari ini? RN News kembali menjumpai Anda. Saya Naya Yurianti dan inilah berita selengkapnya. Selamat siang pemirsa, sebuah kabar datang dari Kabupaten Wonosobo. SMA Negeri 2 Wonosobo tengah menjalani proses renovasi bangunan sekolah. Renovasi ini dilakukan setelah plafon atap di beberapa ruang kelas mengalami kerusakan dan dikhawatirkan roboh. Kondisi tersebut membuat guru maupun siswa merasa was-was, apalagi ketika musim hujan tiba. Air seringkali masuk melalui celah atap yang bocor. Melihat keadaan ini, pihak sekolah bersama pemerintah daerah mengambil langkah cepat untuk melakukan perbaikan. Renovasi difokuskan pada penggantian plafon dan perbaikan atap agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman. Dengan adanya renovasi ini, diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Wonosobo dapat belajar tanpa rasa khawatir, serta tercipta lingkungan sekolah yang lebih layak dan mendukung prestasi pendidikan. Berikut wawancara tim kami melalui sebagian warga dari SMA Negeri 2 Wonosobo. Mana kondisi ruang belajar sebelum renovasi? Sebelum renovasi maksudnya kapan itu renovasi lama? Renovasi ini yang sekarang ini. Oh, yang sekarang. Ya. Itu kenapa direnovasi? Ya. Itu karena plafonnya itu mau patah. Nah, mau roboh ini dan cara sininya retak lah. Jadi makanya melengkung. Jadinya dengan itu hujan, kalau hujan itu airnya masuk Dibocor itu Pak. Nah, dan itu dikhawatirkan nanti ambruk. Kalau ambruk kan bahaya. Makanya itu direnovasi. Cukup. Ya, terima kasih Pak. Baik, di sini maaf ya Bu, aku ada wawancara terkait renovasi pembangunan semacam. Jadi ada pertanyaan, bagaimana perasaan kamu dengan adanya renovasi sekolah ini? Jadi bagaimana perasaan aku dengan adanya renovasi yang ada di sekolah? Jadi kalau perasaan aku sendiri ya tentunya sangat senang, apalagi dengan adanya pembangunan ini kan artinya fasilitas akan segera diperbaiki dan pastinya kedepannya akan lebih baik dan semoga ini bisa meningkatkan tingkat pembelajaran siswa dan konsentrasi siswa seperti itu. Terus apa perubahan yang kamu harapkan setelah adanya renovasi sekolah ini? Tentunya perubahan yang mengarah ke hal-hal yang positif, sehingga misalkan kayak contohnya panggung itu kan dibuat lebih bagus. Jadi harapannya Patriot Semada bisa lebih semangat lagi untuk menampilkan seni dan lain sebagainya. Baik, ya mungkin itu saja pertanyaan dari kita. Semoga dengan adanya kita mewawancarai kamu bisa lebih berkembang lagi sekolah ini. Ya, baik. Terima kasih. Demikian informasi kali ini. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Nama saya Wajib Diterima. Hari ini saya sedang berada di salah satu spot jajanan favorit dari anak Semada, yaitu bakso. Kenapa jadi jajanan favorit? Karena katanya selain harganya yang murah, tentunya juga enak. Jadi walaupun harganya murah, rasanya itu nggak murahan. Buat tahu lebih lanjut, yuk kita tanya ke bapaknya.
masyarakat. Tadi kita juga mewawancarai salah satu pelanggan dari bakso Bapak tadi. Itu saja yang dapat saya informasikan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspirada, inspirasi berita SMA Negeri 2 Wonosobo. Kali ini bersama saya Lisa Dwi Setiawati akan menemani hari Anda. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang MBG, makan bergizi gratis, program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto yang ditujukan kepada siswa-siswi di seluruh Indonesia. Dan kali ini kita akan bersama dengan SMA Negeri 2 Wonosobo untuk mengetahui program tersebut secara lebih dalam. Baik, untuk di lapangan akan saya serahkan kepada rekan saya, Hafiz Ramadan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, saya Hafiz. Halo pemirsa Inspirada. Sekarang kita sudah bersama Patriot Semada untuk kita tanya mengenai program bergizi gratis. Boleh ke sini? Oke, perkenalkan nama kamu siapa? Hai, perkenalkan nama aku Fitria Ismaindriani dari kelas 11B. Dan kamu? Dan aku Najwa Aziza dari kelas 11B juga. Oke, menurut Mbak Fitri nih, apa sih dampak positif MBG buat kamu sendiri? Dampak MBG bagi aku sendiri, yang pertama itu uang jajan aku jadi lebih tersimpan. Tentunya itu juga membuat aku jadi rajin lebih menabung. Terus yang kedua, pola makan aku yang biasanya itu jarang jadi lebih rajin karena adanya program ini. Gitu aja sih, Mas. Oke, terima kasih. Dan buat Mbak Najwa itu, apakah memang program MBG itu bagus buat anak-anak di Indonesia? Sangat bagus karena program MBG itu kan makan bergizi gratis, jadi pola makan anak itu jadi lebih teratur gitu, terus gak jajan sembarangan juga. Oke, itulah tadi dari para Patriot Semada mengenai program bergizi gratis. Jadi buat kamu yang belum suka makan MBG, cobalah untuk tetap memakan MBG karena memang di situ sudah disiapkan mengenai gizi-gizi yang seimbang. Terima kasih, saya kembalikan kepada Lisa. Terima kasih Hafiz sudah memberikan informasi di lapangan. Baik teman-teman semua, MBG bukan soal makan gratis, tetapi bagaimana investasi ke depannya untuk mencetak generasi yang unggul dan berprestasi. Harapannya program ini selalu bermanfaat bagi seluruh siswa-siswi di pelosok negeri dan terus berlanjut sampai kapanpun. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya selalu jaga kesehatan dan terus belajar untuk masa depan. Karena kita sebagai generasi emas perlu menyiapkan dan mencetak generasi yang unggul untuk bisa bermanfaat di masa depan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Inspirada. Glory Fiska Semada. Halo, selamat siang pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sekilas info kembali menjumpai Anda bersama saya, Safira Akmilatun Naja. Pemirsa, kabar menarik datang dari sebuah sekolah, tepatnya di SMA Negeri 2 Wonosobo, di mana di kantin sekolah tersebut, mie ayam menjadi makanan favorit yang kini diminati banyak siswa. Fenomena ini semakin populer karena ulasan dari seorang blogger makanan di sekolah itu. Untuk mengetahui lebih lengkap, kita ikuti laporan dari rekan kami yang berada di lokasi. Silahkan Akila Fatimatu Zahra. Terima kasih, saya Akila Fatimatu Zahra. Saya berada di SMA Negeri 2 Wonosobo. Jadi saya akan meliput kantin mie ayam yang sedang banyak diminati. Kantin sekolah ini setiap jam istirahat selalu ramai oleh siswa-siswi yang ingin membeli mie ayam.
Salah satu penyebabnya adalah ulasan seorang siswa blogger yang membuat mie ayam buatan ibu kantin yang semakin dikenal. Bersama saya sekarang ada salah satu siswa yang sering membeli mie ayam di kantin. Mari kita tanyakan pendapat. Dengan siapa di sini? Saya Najwa. Bisa ceritakan apa yang membuat kantin mie ayam ini banyak diminati oleh siswa dan siswi? Menurut saya kantin mie ayam ini tuh mie ayamnya sangat enak, kuahnya sangat gurih, terus harganya terjangkau, terus porsinya tuh pas gitu. Terima kasih. Pemirsa, tidak hanya para siswa yang merasakan dampaknya, tapi juga penjual mie ayam itu sendiri. Oke, next kita akan menanyakan oleh penjual ibu kantinnya. Yuk, dengan ibu siapa di sini? Dengan Ibu Iwan. Kira-kira sudah berapa lama jualan di SMA Negeri 2 Wonosobo? Kurang lebihnya 7 bulan. 7 bulan. Jadi awal mula mie ayam banyak diminati siswa baik dari SMA Negeri 2 Wonosobo dan dari luar SMA Negeri Wonosobo. Kemungkinan satu yang harga terjangkau murah, terus dengan porsi yang cukup di perut anak-anak sama rasanya mungkin gurih, enak, pas di lidah anak-anak. Terus tanggapan Ibu mengenai penjualan mie ayam yang semakin meningkat? Tanggapannya harapan saya? Iya, bisa. Harapan Ibu sangat besar, jangan bosen-bosen dengan mie ayam Ibu karena harga yang sangat terjangkau di kantong siswa-siswi. Dan jika jika merasakan lapar, jangan tengok kanan kiri, langsung datang ke mie ayam Bu Iwan saja. Gitu harapan Ibu. Ada tambahan lagi, Bu? Nggak ada. Oke. Terima kasih. Sekian dari Ibu Kantin SMA Negeri 2 Wonosobo. Demikian pemirsa, saya dari SMA Negeri 2 Wonosobo. Kita bisa melihat bagaimana sebuah ulasan sederhana bisa membawa dampak positif baik bagi penjual maupun siswa atau siswi SMA Negeri 2 Wonosobo. Dari lokasi, saya Akila Fatimatu Zahra melaporkan kembali ke atas laporannya. Demikian sekelas info hari ini. Saya Safira Akmilatunajah, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sajiku, siapa mau makan? Saatnya sajiku tepung bumbu dan bawang putih spesial. Bumbunya meresap ke dalam tanpa marinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fitria Isma Hindriani, presensi 13. Saya Safira Akmilatunajah, presensi 33. Saya Akila Fatimatu Zahra, presensi 1. Saya Najwa Aziza, presensi 26. Thank you.